Salam jumpa kembali. Untuk kali ini masih membahas tentang menu master data pada bagian menu diskon event, data supplier, data customer, dan kartu stok opnam. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah menu diskon event. Diskon event merupakan sebuah kegiatan mengadakan diskon penjualan dalam waktu tertentu. Misal event grand opening toko, hari ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI, HUT toko, atau untuk menarik pembeli. Kemudian pada diskon event ini bisa ditentukan lamanya waktu kegiatan diskon, yaitu tanggal awal atau dimulainya waktu diskon sampai dengan tanggal berakhirnya waktu diskon. Ini akan berlaku otomatis sesuai pengaturan yang ada pada menu diskon event. Ya, kita coba buka menu diskon event ini dengan tekan tombol perintah diskon event atau tekan tombol Ctrl plus V pada keyboard. Ya, form menu data diskon special event sudah terbuka, dan untuk tampilan dari form data diskon special event ini hampir sama dengan menu-menu yang lain yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, di mana terdapat tabel data yang berisi beberapa kolom, yaitu tanggal promo, kode barang, nama barang, HPP, harga jual, cash 1, diskon promo, harga jual special event, dan beberapa tombol perintah serta bagian-bagian lainnya. Pada tampilan tabel data masih kosong, yang artinya pada aplikasi ini belum dibuat data diskon event. Oke, kita langsung coba membuat data diskon event. Klik tombol tambah diskon event atau tekan tombol insert pada keyboard. Form menu tambah diskon special event sudah terbuka, lalu perhatikan pada tampilan form menu tambah diskon special event ini, di mana terdapat beberapa kolom yang tersedia. Kemudian kita langsung isi beberapa kolom yang tersedia ini. Yang pertama adalah kolom tanggal. Pada kolom tanggal ini terdapat dua kolom, yaitu tanggal dan sampai dengan. Kolom pertama untuk menentukan atau mengisi tanggal awal mulai diskon. Ya, kita tentukan, klik tombol angka 15, kemudian tentukan tanggalnya, misalkan tanggal 28. Ya, sudah berubah, tanggal 28/01/2024. Ini tanggal mulainya sampai dengan, ya, kita klik tombol 15 ini, kemudian tentukan misalkan 31. Ya, kolom tanggal sudah kita tentukan. Selanjutnya memasukkan item barang yang akan dikenakan diskon. Untuk memasukkan item barang bisa dengan scan kode barcode atau dengan ketik kode barang, atau kita bisa mencarinya dengan klik tombol F3. Ya, kita coba dengan scan kode barcode. Ya, kolom barang sudah terisi. Kemudian perhatikan pada bagian bawahnya, yaitu kode barang, barcode, kolom harga beli, dan kolom harga jual. Ini sudah terisi otomatis ketika kita memasukkan nama barangnya. Kemudian untuk kolom harga beli dan kolom harga jual ini akan dijadikan referensi untuk memberikan diskon, sehingga tidak sampai di bawah harga beli dan tentunya tidak di atas harga jual. Selanjutnya menentukan diskon atau potongan harga. Untuk menentukan diskon atau potongan harga ada dua pilihan atau dua cara, yaitu pada kolom diskon persentase atau pada kolom diskon rupiah. Misal kita tentukan dalam bentuk rupiah langsung, misalkan kita isi 150. Kemudian perhatikan
pada kolom harga jual special event, di sini langsung muncul harga 28.850, yang artinya nanti harga dari barang ini jadi 28.850 rupiah. Ya, setelah beberapa kolom ini kita isi, kemudian kita simpan atau tekan tombol Ctrl+S pada keyboard. Ya, data sudah tersimpan. Di sini masih tampil form menu tambah diskon special event. Kemudian kita coba lagi, kita tentukan tanggalnya. Ini sama tanggal 28. Kemudian ini juga sama tanggal 31. Kemudian kita masukkan barang, ya, misalkan gula pasir setengah kilo. Ya, kemudian kita tentukan harga potongannya 100 rupiah. Ya, jadi harganya adalah 6.900. Kemudian simpan. Kemudian jika sudah cukup, kita tutup atau tekan tombol ESC pada keyboard. Ya, tampilan data diskon special event sudah ada isinya dan bisa kita lihat di sini pada tanggal promo tanggal 28, 28, 29, 29, 30, 30 dan terakhir 31, 31. Kemudian diskon ini akan mulai atau berakhir secara otomatis sesuai tanggal yang kita tentukan. Kemudian jika tanggal waktu diskon sudah berakhir, kita dapat menghapusnya dengan menekan tombol hapus diskon event atau tekan tombol delete pada keyboard atau tekan tombol perintah delete data per periode atau tekan tombol kombinasi ALT plus del. Ya, jadi jika tanggal diskon sudah berakhir, kita perlu menghapusnya supaya data tidak numpuk jika nanti kita akan melakukan diskon event lagi. Ya, itu penjelasan tentang diskon event. Ya, kita close menu diskon event ini. Selanjutnya adalah menu supplier. Supplier merupakan pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menyuplai produk barang. Kemudian fungsi menu supplier sama dengan menu-menu yang lainnya, yaitu untuk memasukkan atau membuat data baru, edit atau ubah data, hapus data, dan lain-lain. Yang secara umum adalah untuk mendata supplier. Ya, kita langsung saja buka menu supplier, kita klik tombol supplier. Ya, form menu data supplier sudah terbuka dan untuk tampilan dari form menu data supplier ini hampir sama dengan menu-menu yang lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedikit yang membedakan adalah pada bagian tabelnya, di mana di sini ada 3 bagian, yaitu supplier aktif, supplier tidak aktif, dan semua supplier. Ya, selanjutnya kita coba membuat data supplier baru. Klik tombol tambah supplier atau tekan tombol insert pada keyboard. Ya, form menu tambah supplier sudah tampil dan terdapat beberapa kolom. Langsung kita isi beberapa kolom yang ada. Yang pertama, kolom kode. Untuk kolom kode ini biasanya sudah terisi otomatis mengurutkan kode sebelumnya. Ya, seperti pada menu data kelompok barang. Di situ sudah tampil otomatis kodenya. Di sini sudah tampil kode 064, itu berarti di supplier yang sudah ada adalah 063. Berikutnya ke kolom nama supplier. Ya, kita isi nama suppliernya, misal Zakia. Ya, sebenarnya dengan mengisi 2 kolom ini, yaitu kolom kode dan kolom nama supplier, itu sudah bisa kita simpan. Tapi jika ingin lebih lengkap, isi kolom yang lainnya seperti alamat, nomor rekening, dan lain sebagainya. Namun yang perlu diperhatikan adalah pada bagian hutang, di mana pada bagian hutang ini terdapat 3 kolom, yaitu kolom saldo hutang. Kolom ini tidak bisa kita isi, dia akan terisi otomatis ketika kita memiliki hutang pada supplier. Kemudian kolom batas hutang, yaitu untuk mengisi nilai batas hutang kita ke supplier, misal 1 juta.
Jadi nanti ketika hutang kita sudah mencapai batas maksimal, misal 1 juta, kita tidak bisa hutang lagi. Kemudian kolom tempo hari, yaitu untuk mengisi jumlah tempo hari dari hutang, ya, misal 5, maka nanti temponya cuma 5 hari. Jadi setelah 5 hari harus membayar tanggungan hutang yang ada pada supplier Zakia ini. Kemudian untuk bagian produk dan sales boleh diisi, boleh tidak. Ya, kemudian kita simpan. Ya, seperti biasanya setelah kita menyimpan data, form input data masih tampil. Jika tidak ingin menambah, kita tutup. Selanjutnya langsung ke tombol perintah perbaikan hutang dan kartu hutang. Ya, sebenarnya tentang dua tombol ini hampir sama seperti pada tombol perintah perbaikan stok barang dan kartu stok pada menu barang yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Tentunya ini tidak perlu dijelaskan lagi, atau bisa lihat pada video tentang aplikasi retail system CS versi 3 part 2. Kemudian pada bagian bawah tabel terdapat kolom total hutang, di mana fungsinya adalah untuk menampilkan informasi tentang jumlah total hutang kita ke supplier. Ya, bisa kita lihat total hutang kita pada tabel total hutang. Ya, di situ tampil beberapa nilai hutang. Kemudian di jumlah tempo hari ini kosong, ya, artinya tidak memiliki tempo atau jatuh tempo. Ya, itu adalah tentang form data supplier. Kita tutup menu form data supplier ini. Selanjutnya adalah data customer. Pada umumnya, usaha di bidang perdagangan atau jual beli, salah satu hal yang penting adalah menarik customer atau pelanggan yang banyak. Namun, pelanggan atau customer yang banyak tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak bisa memberikan pelayanan yang baik. Bahkan, customer atau pelanggan atau pembeli sekali datang, dia tidak datang lagi atau tidak kembali. Kemudian, dengan adanya menu data customer ini, kita bisa memberikan salah satu layanan harga berdasarkan tingkatan data customer. Selain itu, kita juga bisa memberikan atau mengadakan poin belanja atau voucher belanja, diskon khusus member, deposit belanja, dan lain sebagainya. Maka untuk itu kita harus membuat data customer atau pelanggan terlebih dahulu. Kemudian fungsi menu customer atau pelanggan ini sama dengan menu-menu yang lainnya, yaitu untuk memasukkan atau membuat data customer baru, edit atau ubah data, hapus data, dan lain-lain. Yang secara umum adalah untuk mendata customer atau pelanggan. Oke, kita langsung saja buka menu data customer ini. Ya, klik. Ya, form data customer sudah terbuka, dan untuk tampilan dari form data customer ini hampir sama dengan data supplier, di mana terdapat tabel data yang berisi beberapa kolom. Ada customer aktif, customer tidak aktif, dan semua customer. Kemudian juga terdapat beberapa tombol perintah serta bagian-bagian lainnya. Kita coba langsung membuat data customer baru. Ya, klik tombol tambah customer atau tekan tombol insert pada keyboard. Ya, tambah customer sudah tampil. Ya, ini hampir sama dengan data supplier tadi. Kemudian kita langsung pada kolom nama supplier. Ya, misalkan Dian. Kemudian untuk kolom-kolom yang lainnya bisa kita isi. Kemudian kolom tanggal daftar ini bisa menyesuaikan dengan saat dibuat. Kemudian kolom status, ya ini aktif, bisa kita pilih tidak aktif kalau nanti customer ini sudah tidak aktif lagi. Kemudian pada bagian setting piutang, di sini ada dua kolom, yaitu kolom batas piutang, di mana ini adalah untuk kita membatasi jika customer Dian ini akan berhutang. Ya, misalkan 500.000. Jadi ketika piutang sudah mencapai 500.000, maka customer Dian ini sudah tidak bisa hutang lagi atau tidak bisa melakukan piutang lagi. Kemudian tempo piutangnya
kita isi misalkan 10, jadi temponya hanya 10 hari. Kemudian saldo piutang ini nanti akan tampil otomatis ketika customer Dian ini sudah memiliki piutang. Kemudian kolom saldo poin ini juga akan tampil otomatis ketika customer Dian ini sudah memiliki poin. Nah, ini berkaitan dengan poin. Ini adalah salah satu fungsi ketika kita membuat data customer. Jadi bisa mengadakan poin belanja dengan minimal belanja berapa, misalkan 25.000, dia akan mendapatkan poin. Ya, jadi tentang poin, kemudian deposit, tabungan, voucher, dan lain-lain, jika sudah dibuat data customer, maka kita bisa melakukan beberapa promo untuk customer. Seperti misalkan belanja 50.000, nanti akan mendapatkan poin. Ya, tentang minimal belanja ini nanti pada menu atau pada aplikasi kasir. Jadi settingnya di aplikasi kasir. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah setting harga. Dan ini cukup penting, harus diperhatikan, dimana seperti yang pernah kami sampaikan di menu barang pada bagian harga grosir, bahwa harga grosir itu akan terkait dengan customer atau pelanggan. Perlu diperhatikan di sini tentang setting harga ini. Kita coba ke kolom harga barang, kemudian klik anak panah kecil ini, dan di situ akan tampil 4 pilihan, yaitu harga retail, harga grosir 1, harga grosir 2, dan harga grosir 3. Ya, jadi di sini yang menentukan customer atau pelanggan itu sebagai customer umum atau customer biasa atau sebagai grosir. Ya, seperti yang pernah kami sampaikan di menu barang pada bagian harga grosir, bahwa harga grosir itu akan terkait dengan customer atau pelanggan. Ya, perlu kami jelaskan, jika customer atau pelanggan Dian ini di sini di setting harga grosir 1, dan di item barang yang dia beli, harga grosir satunya diisi atau ditentukan, maka si Dian ini akan mendapatkan harga grosir 1. Tapi jika barang yang dibeli tidak ada harga grosir 1, maka si Dian ini akan mendapatkan harga umum atau harga retail. Kemudian contoh lagi, jika di sini kita setting harga grosir 2, kemudian di item barang yang dibeli ternyata harga grosir 2-nya tidak diisi atau cuma ada harga grosir 1, maka Dian ini akan mendapatkan harga grosir 1. Ya, jadi akan saling terkait. Walaupun di sini disetting harga grosir 1, tapi misalkan dia beli sebuah minyak goreng, ternyata minyak goreng tersebut tidak ada harga grosir 2-nya, maka dia akan mendapatkan harga grosir 1. Atau jika grosir 1 dan 2 tidak diisi, ini akan mendapatkan harga retail, walaupun di sini disetting harga grosir 2. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, misalkan Dian ini kita pilih harga grosir 1. Setelah beberapa kolom diisi dan diatur, lalu kita simpan. Ya, kita tutup saja. Kemudian kita cari data customer yang tadi baru kita buat. Ya, ketik pada kolom teks pencarian. Ya, di situ sudah tampil. Ya, kita refresh. Selanjutnya ke tombol perintah perbaikan saldo atau F4. Ya, sebenarnya untuk tombol ini hampir sama pada menu barang dan menu supplier. Namun di sini ketika kita klik akan tampil beberapa menu pilihan. Ada 3 menu, yaitu klarifikasi piutang, kemudian klarifikasi poin, dan klarifikasi deposit. Kemudian fungsinya sesuai dengan namanya masing-masing. Ya, kita coba klarifikasi piutang. Ya, tampilannya hampir sama ketika kita melakukan klarifikasi stok barang atau perbaikan hutang pada supplier. Ya, kita klik batal saja. Kemudian kartu saldo. Ya, ini ketika kita klik akan tampil kartu saldo piutang, kartu saldo poin, dan kartu saldo deposit. Kemudian
Fungsinya itu juga sama, yaitu untuk mengecek kartu saldo. Kalau di data barang itu kartu stok, kalau di data supplier adalah kartu hutang, kalau di sini kartu saldo piutang. Kemudian sebelum kita melakukan perintah pada kartu saldo ini, kita cari terlebih dahulu data customer yang akan kita lakukan atau kita cek kartu saldonya. Ya, kita cari atau kita pilih misalkan Mushar, ya, kemudian klik kartu saldo, kemudian pilih kartu saldo piutang. Ya, di sini ya, kemudian tampil form kartu piutang customer. Kemudian kita coba cari tanggalnya, periodenya, misalkan tahun 2022. Jadi 01 Januari 2022 sampai 31 Januari 2024. Kemudian tekan search atau cari. Ya, di situ akan tampil periode tanggal 01/01/2022. Piutang, bayar piutang kosong, saldonya juga kosong. Kemudian tanggal 9 bulan 7 tahun 2023, retur penjualan, nomor retur, kemudian bayar hutang. Kemudian tanggal 23 bulan 10 2023, penyesuaian penambahan piutang atau lunas. Di sini piutangnya sudah lunas, saldo piutang 0, ya, artinya dia sudah tidak memiliki hutang. Kemudian kita coba cek kartu saldo poin, ya. Karena di sistem ini belum diperlakukan poin, jadi poinnya masih kosong. Kemudian kartu saldo deposit, ya, ini juga sama, belum memperlakukan deposit, jadi kartu deposit customer juga kosong saldonya. Ya, kita close. Kemudian pada bagian bawah di sini ada kolom total piutang, total deposit, dan total poin, dan ini masih 0 semua, jadi tidak ada nilainya atau tidak ada customer yang melakukan piutang, kemudian tidak ada customer yang deposit, dan juga tidak ada customer yang memiliki poin. Ya, itu adalah tentang data customer atau pelanggan. Ya, kita tutup atau tekan tombol ESC pada keyboard. Selanjutnya adalah menu kartu stok opnam, yaitu menu untuk mencatat atau memasukkan data barang dalam penomoran rak. Dengan kartu stok opname ini, nanti saat proses stok opname akan lebih mudah dan lebih cepat karena pencatatan jumlah barang berdasarkan urutan nomor rak atau berdasarkan nomor rak, sehingga tidak harus mencari posisi barang ada di mana atau di rak mana. Kemudian perintah dalam kartu stok ini sebenarnya sama dengan perintah ketika kita memasukkan nomor rak yang ada pada menu barang atau pada bagian rak barang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, langsung saja kita buka menu kartu stok opname ini. Form menu data kartu stok opname barang sudah terbuka. Kemudian perhatikan pada tampilan, di mana tampilan hampir sama dengan menu-menu lainnya. Ada tabel data, di mana di sini berisi beberapa kolom, kode rak, nomor urut, kode barang, kode barcode, dan nama barang, dan beberapa tombol perintah serta beberapa bagian lainnya. Kita langsung saja membuat data kartu stok opname barang. Klik tombol New atau tekan tombol Insert pada keyboard. Ya, di sini sudah tampil form kartu stok opname. Selanjutnya kita isi kolomnya. Untuk kolom kode rak ini kita abaikan karena kolom ini akan terisi otomatis ketika kolom-kolom yang ada di bawahnya sudah diisi. Ya, selanjutnya isi kolom rak. Jika kita hafal dengan kodenya, kita ketik kodenya, atau langsung kita klik tombol rak ini atau tekan tombol F4 pada keyboard. Ya, kita klik. Ini tampilannya juga sama seperti yang ada pada menu barang. Ya, misalkan kita pilih rak nomor 1, kemudian shelving, kemudian kolom shelving, kita isi kolom shelvingnya, shelving nomor 1, kemudian baris 1. Jadi rak nomor 1, shelving nomor 1, barisnya baris nomor 1. Kemudian kolom kode barang, kita masukkan barangnya,
bisa kita scan atau kita ketik kode barangnya atau tekan tombol F3. Ya, kita scan saja. Ya, di situ akan tampil pilihan barang, teks pencarian, kemudian pilih OK. Ya, kemudian pada kolom di bawahnya nama barangnya sudah tampil. Kemudian nomor urut kita tetapkan nomor urutnya 1, kemudian simpan. Ya, selanjutnya kita masukkan lagi rak 1, shelving 1, baris 2. Kemudian klik cari, kemudian kita scan. Ya, di situ sudah tampil nama barangnya, kemudian OK. Nah, nomor urutnya kita masukkan 2, kita simpan. Kemudian kita isi lagi rak nomor 1, shelving nomor 2, kemudian barisnya baris 1. Ya, ini shelvingnya shelving nomor 2. Kemudian kita klik tombol cari, misalkan minyak. Ya, misalkan ini kita masukkan, kita pilih OK atau enter, kemudian nomor urutnya urut 3. Ya, kemudian simpan. Ya, jika dirasa cukup, kita close. Ya, ini tampilan ketika kita sudah mengisi data baru, di mana pada tabel data sudah tampil pada kolom kode rak, kemudian nomor urut, kemudian kode barang, kode barcode dan nama barang, semuanya sudah tampil. Kemudian kita cetak atau tekan tombol Ctrl+P pada keyboard. Ya, dari hasil cetak data ini nanti jadi pegangan untuk melakukan proses stock opnam, di mana pada tampilan di sini ada kolom quantity opnam. Ya, nanti hasil dari perhitungan data yang ada di rak itu akan dimasukkan di sini. Yang kemudian setelah pengisian semua quantity opnam ini selesai dalam satu lembar kertas, nanti dimasukkan hasil stok opnamnya ini ke sistem. Nah, ini nanti butuh teknis tersendiri, dan juga sebelum melakukan atau membuat kartu stok opnam ini kita juga perlu memberikan nomor pada rak, nomor raknya, nomor shelvingnya, dan barisnya. Jadi ketika kita membuat data kartu stok opnam ini akan lebih mudah. Yaitu adalah tentang menu kartu stok opnam. Ya, kita tutup menu kartu stok opnam ini, klik tombol close atau tekan tombol ESC pada keyboard. Ya, demikian penjelasan tentang menu diskon event, menu supplier, menu data customer, dan menu kartu stok opnam. Dan juga sebagai akhir dari penjelasan pada bagian menu master data. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan di komen video ini untuk membantu pengembangan video kami dan juga untuk mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Terima kasih.